Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya Antoni Linanta Saputra. Saya berasal dari program studi kewirausahaan dari Universitas Bina Nusantara Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pentingnya pengoperasian rantai pasok pada perencanaan bisnis. Pertama-tama, bisnis yang berhasil tentu saja memiliki manajemen dan pengoperasian dari rantai pasok yang baik, sehingga mereka dapat menjalankan operasional perusahaannya secara terus-menerus. Tentu saja penerapan operasi rantai pasokan itu menjadi hal penting mengingat pengoperasian rantai pasok ini banyak membawa dampak baik bagi perusahaan, seperti bisa mengetahui mana persediaan yang perlu untuk di stok dan berapa dan lokasi mana yang pas, dan ini bisa meminimalisir biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan tersebut. Tentu saja ini akan memaksimalkan keuntungan dari perusahaan karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Dengan memiliki operation dan supply chain yang tepat, perusahaan bisa memenuhi keinginan pasar, permintaan dan penawaran dari pasar yang sesuai dengan keinginan konsumen, yang mana ini akan menaikkan tingkat kepuasan dari konsumen, sehingga eh, perusahaan juga bisa menaikkan daya saingnya dibanding rival yang ada. Dalam hal ini saya mengambil dua studi kasus dari pengoperasian rantai pasok di Indonesia. Yang pertama adalah kejadian COVID-19 lalu di Indonesia, itu menyebabkan Indonesia harus mengalami PSBB, yang mana ini menyebabkan pembatasan sosial berskala besar, itu menghambat rantai pasok perusahaan. Banyak perusahaan yang mengalami stagnan karena kesulitan untuk mendapatkan pasokan bahan baku atau penyaluran barang, sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga di tengah ekonomi yang waktu itu sedang hancur-hancurnya. Kemudian pada awal tahun 2022, Indonesia mengalami kesulitan minyak makan atau minyak goreng, dan ini juga disebabkan oleh kebijakan, eh, mohon maaf, maksudnya, maka dari itu tidak tindak lanjutnya dikeluarkanlah kebijakan dari pemerintah Indonesia, yaitu untuk melarang ekspor minyak sawit ke luar negeri atau CPO. Nah, hal ini membawa dampak buruk juga bagi industri sawit, baik dari pengusaha pengepul dari untuk minyak sawitnya, buah sawitnya, dan juga dari pengusaha pemilik lahan atau petani sawitnya juga. Karena kebijakan ini membuat perusahaan produksi minyak mentah atau CPO itu eh, dilarang untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Sedangkan sebagian besar kegiatan produksi dari CPO tersebut itu diperuntukkan untuk kegiatan ekspor di luar negeri. Hal ini menyebabkan eh, stok dari CPO yang dihasilkan perusahaan produksi minyak mentah itu berlimpah di Indonesia, tertahan di dalam Indonesia, sehingga menyebabkan itu barang yang tertahan itu banyak yang tertimbun, itu bisa menurunkan kualitas dari minyak sawit tersebut, atau banyak buah sawit mungkin yang kualitasnya menurun atau keburu busuk karena terlalu banyak penimbunan stok di dalam negeri. Hal ini juga merugikan pihak pemilik lahan sawit atau petani sawit karena permintaan atas buah sawit yang mentah itu turun dari perusahaan CPO yang biasanya mengoperasikan perusahaan ini produksinya itu untuk ekspor, sehingga harga buah sawit waktu itu anjlok, dan juga permintaan dari perusahaan CPO ke pemilik lahan atau petani sawit itu menurun secara drastis. Dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa operasi dari rantai pasok itu sangatlah penting bagi perusahaan. Lanjut ke definisinya, operasi sendiri memiliki pengertian pengelolaan yang dilakukan perusahaan untuk mengubah guna bahan yang dimiliki perusahaan menjadi produk yang diinginkan oleh konsumen. Jadi operasi ini adalah kegiatan produksinya, bisa dibilang seperti itu. Sedangkan kalau supply chain ini atau rantai pasok itu bisa dibilang pelaku yang melakukan kegiatan eh,
penyaluran barang atau produksi barang tersebut tadi. Bisa dibilang seperti perusahaan manufakturnya atau bidang logistiknya dan lain sebagainya. Dengan memiliki manajemen operasi rantai yang baik, rantai pasok yang baik, perusahaan tentu saja bisa mengelola bahan baku dengan baik sesuai dengan permintaan pasar dan memenuhi keinginan konsumen, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan meminimalisir pengeluaran yang tidak penting. Kemudian, untuk faktor, terdapat beberapa elemen di dalam operation supply chain ini, yaitu yang pertama adalah produksi, yaitu production, yang mana kegiatan dari produksi ini itu adalah mencari tahu keinginan dari pasar, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, dan penjadwalan termasuk scheduling dari tenaga kerja yang akan melakukan produksi, dan juga kontrol kualitas pemeliharaan peralatan juga. Kontrol kualitas agar barang yang dihasilkan itu tetap sesuai dengan SOP yang ada, yaitu barang yang berkualitas dan itu harganya tetap murah, sesuai SOP perusahaan yang berlaku. Kemudian terdapat inventory, yaitu kontrol persediaan, yang mana itu kegiatannya meliputi menentukan persediaan apa saja yang harus disimpan, berapa banyak inventory atau persediaan yang disimpan, dan tentu saja harus melakukan survei atau penelitian di mana perusahaan harus meneliti kira-kira kapan konsumen akan melakukan pemesanan ulang terhadap produk tersebut sehingga kegiatan stok ini dilakukan secara pas. Lalu elemen yang berikutnya adalah location atau lokasi, yang mana lokasi ini menyangkut tentang produksi dan penyimpanan dari produk yang dihasilkan, sehingga akan mencari lokasi yang mumpuni untuk kegiatan untuk dijadikan gudang atau dijadikan tempat produksi dengan harga yang paling murah, sehingga itu tidak menurunkan kualitas dari produk tersebut karena penyimpanan ini sangatlah penting untuk menjaga nilai produk tersebut. Lalu ada transportasi. Elemen transportasi ini berkaitan dengan pendistribusian barang yang ada, sehingga diperlukan untuk memilih alat transportasi yang terbaik bagi perusahaan, baik secara harga dan efektivitasnya, sehingga sampai tepat waktu ke tangan konsumen. Dan yang terakhir adalah elemen informasi, karena informasi ini adalah sesuatu hal vital yang penting untuk diketahui perusahaan, karena informasi ini mampu menjawab semua hambatan yang mungkin muncul dari setiap elemen yang ada sebelumnya, karena informasi ini bisa membuat perusahaan mengambil keputusan yang tepat agar bisa memaksimalkan keuntungan dan tahu tindakan apa yang perlu diambil untuk pengelolaan dari operasi rantai pasok yang ada. Untuk implementasinya sendiri, terdapat eh, 6 rangkaian, maaf, 5 rangkaian dari operasi rantai pasok. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang mana perencanaan ini meliputi kegiatan untuk mengelola sumber daya yang ada agar bisa memenuhi pasar, keinginan pasar, sehingga bisa sampai di tangan konsumen tanpa menurunkan kualitasnya. Lalu ada sourcing. Tahap ini merupakan tahap di mana harus memilih supplier bahan baku yang tepat, ya baik dari segi harga, mekanisme pengirimannya, apakah cocok dengan keinginan perusahaan, apakah menemukan titik temu di antara kedua belah pihak, dan itulah yang perlu diteliti. Pada bagian making, eh, ini merupakan proses produksi yang akan menetapkan jumlah tenaga kerja yang ada, penjadwalan dari tenaga kerja, serta koordinasi material yang diperlukan, dan eh, kontrol kualitas dan untuk produktivitas produksi. Kemudian, pada delivering ini merupakan bagian yang penting dalam proses pengiriman produk kepada konsumen,
karena perlu memperhatikan jaringan gudang yang ada dan mengetahui apa jenis transportasi yang tepat untuk digunakan dan juga memiliki jadwal pengiriman yang tidak telat, yaitu harus selalu on time karena ini berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan juga ini bisa berpengaruh terhadap kualitas produk yang dikirimkan. Pada bagian returning, ini merupakan bagian di mana konsumen bisa mengembalikan barang entah karena itu kurang cocok, kelebihan, atau terjadi kerusakan, dan bisa terjadi sesuatu yang bermasalah pada produk tersebut, itu bisa dikembalikan, dan lain sebagainya. Kaitan kaitan dari operasi dan rantai pasok dengan bisnis plan itu adalah perencanaan seperti yang kita tahu perencanaan bisnis itu bertujuan untuk menetapkan target bisnis sehingga mampu membangun bisnis yang fokus dan terarah. Hal ini juga sama dengan operasi rantai pasok yang merupakan kegiatan perencanaan yang diperlukan untuk mewujudkan bisnis yang terarah dan mampu memperkirakan kondisi pasar ke depannya, yaitu mampu memperkirakan supply dan demand yang ada ke depannya. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan target perusahaan yang sebelumnya, maka tentu saja diperlukan pengoperasian dari rantai pasok yang baik juga, agar kegiatan dari perusahaan tersebut mampu memenuhi target pasar yang ada. Melalui topik yang ada ini, saya mempelajari bahwa penting sekali untuk mengetahui dan menerapkan operasi rantai pasok pada kegiatan perusahaan. Karena fungsi dari rantai pasok itu mampu membuat perusahaan merencanakan sematang-matangnya rangkaian kegiatan bisnis yang ingin dilakukan, seperti saat produksinya, eee, atau pada saat pengadaan barang, dan lain-lain. Lalu juga bisa membuat perusahaan membentuk hal teknis dan non-teknis yang perlu dilakukan dalam perusahaan atau membentuk SOP yang berlaku. Lalu juga pada eee, pengoperasian rantai pasok itu saya juga belajar kalau kita juga perlu membentuk SDM yang berkualitas dan mengerti dari tujuan, perusahaan ini atau mengerti SOP perusahaan, karena itu bisa berdampak bagi keberlangsungan perusahaan. Lalu untuk bagian yang terakhir yang penting adalah bagian controlling atau pengawasan, karena ini bagian step akhir dari seluruh rangkaian kegiatan bisnis, itu memastikan kalau seluruh SOP yang berlaku itu sudah berjalan di perusahaan demi menghasilkan produk yang terbaik bagi pasar. Kesimpulannya, eee, operasi rantai pasok itu penting dan memang ini operasi rantai pasok ini muncul karena konsumen itu menginginkan produk yang murah, tapi tetap kualitasnya terjaga dengan pengiriman yang cepat, sehingga perusahaan harus berpikir, bagaimana untuk memenuhi keinginan pasar tersebut. Karena itu perusahaan perlu menyusun operasi rantai pasok yang baik, sehingga, mampu memperkirakan, eee, berap berapa banyak stok yang perlu disimpan dan mungkin mengurangi, mengestok barang-barang yang tidak perlu, sehingga tidak membuang operasional perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.